Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salawati wat taslim ala rasulillah alihi wasiratal mustaqim wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi min al-ansar wal muhajirin wa anna ma'hum wa bihim bi rahmatika wa judika wa karamika ya akramul akramin thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bermuajahah melanjutkan pelajaran-pelajaran kita yang mana di perjumpaan yang sebelumnya kita telah masuk kepada sunnah-sunnah di dalam sholat sampai pada sunnah yang pertama dan yang kedua, betul ya? Mengangkat dan juga menaruh tangan di awal sholat ya. Kemarin sudah kita bahas bagaimana cara mengangkat yang disunnahkan, lalu ditaruhnya bagaimana dan cara menaruh dan posisinya juga bagaimana. Setelah kita mengangkat dan menaruh kedua tangan kita, lalu hal yang disunnahkan di dalam sholat adalah an-nadharu ila mawdi'is sujud. Disunnahkan sepanjang sholat setelah kita takbiratul ihram itu selesai, pandangan mata kita itu selalu melihat kepada tempat sujud. Pandangan mata kita selalu melihat ke tempat sujud. Sunnah itu ya. Bahkan dikatakan walau shalla khalfal ka'bati, walaupun dia sholatnya di depan Ka'bah sekalipun orang itu. Ya. Ini ada perdebatan memang. Ini yang bilang walau shalla khalfal ka'bati adalah Syekh Ibnu Hajar. Tapi rival dari Syekh Ibnu Hajar di dalam fatwa Syekh Ar-Ramli dari Mesir mengatakan kalau di Ka'bah lebih utama melihat Ka'bah. Tapi Syekh Ibnu Hajar bilang walaupun di Ka'bah, jadi semua sepakat ya, kalau di luar Ka'bah sepakat semua sunnahnya melihat ke tempat sujud. Nah perbedaannya kalau di Ka'bah lebih afdal melihat Ka'bah menurut Ar-Ramli. Menurut Ibnu Hajar mau di Ka'bah mau nggak di Ka'bah ya tetap melihat tempat sujud. Jelas ya? Ya Ibnu Hajar memang tinggalnya di Mekah, sehingga dia ya biasa aja melihatnya tetap ke tempat sujud, tiap hari ketemu Ka'bah kan gitu. Kata Ar-Ramli ya kita yang dia dari jauh jarang ketemu Ka'bah, yang masa suruh lihat tempat sujud juga pas lagi sholat depan Ka'bah gitu kan. Jadi ada alasan-alasannya. Memang keduanya ada perbedaan seperti itu. Tapi selain itu ngadepnya kemana nih lihatnya matanya? Ke tempat sujud ya. Sunnah melihat ke tempat sujud. Lalu selanjutnya daripada hal yang disunnahkan, fathu basarihi wa 'adamu taghmidhihi tiwala salatihi. Disunnahkan sepanjang sholat mata itu dibuka, enggak ditutup-tutup, enggak merem-merem. Ya, sepanjang sholat. Makruh hukumnya ya. Merem dalam sholat hukumnya apa? Makruh. Allahu Akbar pakai merem ini makruh. Untuk baca Fatihah merem itu hukumnya apa? Makruh. Ngerti atau enggak? Jelas? Nyari khusyuk pakai merem itu makruh hukumnya. Bukan khusyuk itu makhayal, waham. Jadi merem biar khusyuk itu bukan khusyuk. Apa yang didapatkan dari merem kalau misalnya kita lagi sholat? Nggak ada. Bayangin cahaya atau apalagi nanti sebenarnya. Turun wahyu mendadak katanya. Jadi gitu jemaah. Jadi gini, orang yang sudah ada ilmu saja
Kalau di dalam beribadat ini mengandalkan rasa, lalu menomorduakan syariat, itu rentan untuk tersesat. Rentan untuk tersesat. Tersesat dalam artian tersesat dengan perasaannya sendiri dan bisa jauh daripada kebenaran yang sesungguhnya. Ini yang sudah berilmu ya, yang sudah alim. Bagaimana kalau orang yang, ini saya bukan lagi ngomong masalah merem ya, tapi tadi ada kaitannya, jadi sedikit saya singgung. Orang yang sudah berilmu saja, kalau mengandalkan perasaannya lebih daripada syariat Nabi Muhammad SAW di dalam masalah-masalah agama, itu rentan untuk tersesat. Jelas. Jadi perasaannya yang menarik agama, bukan agama yang menarik perasaannya. Ya, hati-hati. Sebab itu yang paling bagus segala sesuatu dinetralkan oleh syariat dengan yang normatif-normatif. Itu yang paling tinggi sudah. Ya jelas rasa itu penting adanya, tapi rasa distandarisasikan dengan agama. Itulah nanti muncul bijaksana, muncul kesolehan batin, muncul. Tapi standarnya apa? Syari. Kok cuma rasa terus nggak pakai syariat, ini bahaya. Zonniyat orang-orang yang beragama dengan prasangka bisa masuk godaan syaitan. Itulah makanya bisa jadi nanti muncul nabi baru kan gitu. Itu awalnya gara-gara apa memang kebanyakan? Kelewatan khusyuk bukan pada tempatnya. Jelas ya? Satu berbicara tentang ajaran-ajaran yang tidak terlanjur beneran ada sebenarnya dalam Islam, tapi seperti diada-adakan, sehingga nanti mengajarkan hal-hal yang ini harus diperhatikan jamaah. Nah, apalagi kita yang awamnya, kita yang masih belum ada standarnya, bahaya. Usul-usul yang berlebihan bahaya. Gitu ya. Baik, selanjutnya soalnya lagi ngetren ini sekarang ini jamaah. Saya nggak tahu di sini jamaah ini ikutin ngetren ini atau nggak ngikutin. Ada akikah ruh, ya, ada ini, ada macam-macam sudah ini. Udah terlanjur kelewatan daripada batasan-batasan syariat. Rasulullah nggak pernah mengajarkan akikah ruh, akikah ya akikah itu. Akikatul insan, dikatakan manusia itu ya ruh dan jasad. Nggak ada akikah jasad, akikah ruh. Terus lagi pelabelan nama-nama ruh kepada seseorang dijazahkan namanya, udah ada, sudah itulah nama, sudah kita menurut nama Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan nama kita semua Abdullah di dunia. Nama kita udah yang ada di KTP nama kita. Paham atau tidak? Terus lagi berbicara hal-hal yang sudah keluar dari batasan. Ini biasanya berawal dari apa? Dari kekhusyuan yang tidak distandarkan dengan agama. Yang pintar sekali pun bisa terjemah. Makanya para ulama mengatakan wa tabarakna min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, dan kami bebas diri dari segala macam ajaran yang berlawanan dengan ajaran al-Islam, walaupun kelihatannya bagus, tapi kalau berlawanan dengan Islam tidak bisa. Kembali ke masalah itu ya, lupakan yang tadi itu ya, cuma intermezzo saja. Fathul basarihi, membuka mata, wa adamu tagmudhihi, tidak dimerem-meremin. Merem itu kapan merem? Kalau diperlukan baru disunnahkan merem. Bahkan bisa menjadi wajib merem. Contohnya apa? Lagi sholat, ada hal yang haram dilihat, maka wajib kita merem. Paham? Lagi sholat nih, mau laki-laki mau perempuan, misalnya laki-laki lagi sholat. Nah, istrinya keluar dari kamar mandi belum pakai baju, itu sunnah merem. Sunnah kenapa? Karena sebenarnya istri itu tidak memiliki aurat kepada suami. Kenapa? Sunnah itu bukan karena aurat, karena biar tidak mengganggu konsentrasi sholat. Tapi kalau orang lain misalnya ya, perempuan yang bukan mahram lewat, misalnya lagi di mana, atau nggak sengaja di TV kelihatan, wajib merem.
Tapi kalau nggak ada penyebab disunahkan diwajibkan merem, maka merem hukumnya mah. Kalau kita kan sebaliknya, Pak. Giliran nggak ada apa-apa, merem. Giliran ada apa-apa, melek lagi sholat. Paham atau nggak? Iya. Lagi sholat, merem, nggak khusyuk. Nah, TV-nya nyala, ada cewek cantik di TV, ya melek kan gitu. Kebalik namanya. Ini bukannya mengamalkan tersebut. Ya, tapi alhamdulillah masih sehat berarti ya. Alhamdulillah. Intinya gitu, begitu juga begitu. Perempuan sama. Ya, jelas ya kira-kira. Lalu sunnah yang selanjutnya di dalam sholat setelah tadi angkat tangan, taruh tangan, merem mata, tidak merem mata melihat ke tempat sujud. Sunnah selanjutnya adalah doa istiftah, membaca doa iftitah atau istiftah, membaca doa iftitah. Wa yusallu bi khamsati syurut, dan disunnahkan membaca iftitah ini dengan 5 syarat. Kalau 5 syarat ini ada, maka dibolehkan baca iftitah sunnah. Kalau nggak ada, maka tidak disunnahkan. Yang pertama, yudrikal imam fil qiyam, fala yusallu ila adrakahu fil ruku'i aw as-sujudi aw al-i'tidali aw at-tashahhud. Yang sunnah baca iftitah adalah imam atau orang yang sholat munfarid atau makmum yang tidak masbuk. Adapun makmum yang masbuk tidak disunnahkan membaca doa iftitah. Jelas ya? Makmum masbuk tidak disunnahkan baca. Jadi kalau kita jadi makmum masbuk, gak usah baca iftitah, langsung sholat baca Fatihah. Gak sunnah baca iftitah. Iftitah itu kalau kita jadi imam atau sholat sendiri atau jadi makmum yang tidak masbuk. Dari awal sholat sama imam, ya silakan baca iftitah. Kalau masbuk gak usah baca iftitah. Jelas ya? Yang kedua, Allah yashra'a fi ta'awudhi aw al-fatihati. Belum membaca ta'awudz atau Fatihah. Kalau sudah terlanjur baca Fatihah, lupa iftitah, enggak usah kembali lagi iftitah, teruskan bacaan Fatihahnya. Paham? Jadi kalau kita sudah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, belum baca iftitah, mundur lagi, baca iftitah, sunnah apa enggak usah. Ya sudah, teruskan saja. Jelas ya? Kecuali lupanya di awal berangkat ya, masih Allahumma a'udzubillah. Dulu belum istilah kan gitu, langsung mundur lagi boleh. Tapi kalau sudah kelewatan, udah terusin aja, nggak usah baca iftitah. Gitu ya. Lalu anda yakhafa farada ba'dil fatihati idza qara'ahu, ay alla takuna, ini lebih tepatnya anda yakhafa khurujil waqt. Dia sudah membaca iftitah kalau misalnya sholatnya waktunya masih panjang. Adapun kalau sholat sudah di akhir waktu, tidak lagi disunahkan baca iftitah. Contoh gini, sholat asar tapi udah mepet maghrib, maka nggak dianjurkan baca iftitah. Langsung aja baca yang wajib-wajib saja. Kalau sudah di akhir-akhir waktu, khawatir nanti habis waktunya kepake buat yang sunnah-sunnah. Padahal waktunya udah di ujung, nanti bisa jadi keluar waktu menjadi haram. Maka sudah, tinggalkan saja itu iftitah, langsung Fatihah. Jelas ya? Anda takutnya sholat jenazah juga bukan pada sholat jenazah. Jadi sholat jenazah nggak pakai iftitah ya. Kalau kita jadi imam jenazah, nanti kalau jenazah kita jelaskan nggak ada iftitah. Ya pokoknya iftitah yang paling fundamental banget sebenarnya bukan jadi masbuk gitu aja, bukan jadi mas. Kalau yang lainnya mungkin masih bisa ditolerir. Ya, seperti itu. Wariwayat ataupun adapun doa iftitah tuh macam-macam, banyak. Bebas mau baca yang manapun dibolehkan. Tapi di antara yang termasyhur daripada doa iftitah, termasyhurnya bukan yang lain, nggak ada, yang lain banyak. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, itu doa iftitahnya Rasulullah bacanya begini: Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من apa ini? Itu yang pertama. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahihnya. Ada redaksi yang lain juga ini dianjurkan untuk dibaca. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Muslim dan Al-Bukhari, keduanya dalam Sahihnya, yaitu doa iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil-ma'i wath-thalji wal-barad. Hafal enggak ini? Belum. Ada orang yang baca ini? Sunnah nih. Yang ketiga, ini kalau yang pengen buru-buru tapi nggak pengen ketinggalan sunnah iftitah. Yang ketiga, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, yaitu doanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ saja. Tiga nih. Yang lainnya banyak, tapi ini tiga yang paling utama. Jadi kalau pengen buru-buru, pengen pendek-pendek, Allahu Akbar kabira, ya, cepet kan, tapi tetap dapat pahala iftitah. Pengen sedang-sedang wajah itu wajihnya, pengen panjang-panjang Allahumma ba'id baini. Silakan. Mana yang sunnah? Semuanya sunnah, silakan dipilih. Jelas. Paham? Biasanya kita yang mana bacanya? Allahu Akbar kabir. Berarti sampai bukratan wa asila seperti itu. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, langsung bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah gitu. Itu ta'awuz. Gimana bacanya? Ini wajah wajah. Yang ada di dalam redaksi Sahih Muslim itu kalau wajah itu aja, tidak pakai Allahu Akbar kabira dan tidak ada ininya ya. Ya. Yang ada di dalam redaksi Imam Muslim dalam Sahihnya, kalau wajah itu saja, nggak ada Allahu Akbar kabiranya. Karena itu beda cerita, Allahu Akbar kabira lain, wajah itu lain, paham ya? Dan wajah itunya nggak pakai ini, wajah itu nggak ada, langsung wajah itu wajahnya jadi faqah samawat. Ini yang ada dalam redaksi Sahih Muslim. Kalau Allahu Akbar kabira nggak pakai wajah tuh. Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah buatan. Selesai sampai di situ, langsung aja baca ta'awuz sama Fatihah. Iya. Buku SD. Salah enggak? Salah riwayat ya. Kalau salah sampai batalkan sholat enggak, sholatnya tetap sah. Cuma salah riwayat iya. Paham atau enggak? Maksudnya salahnya enggak fatal, ya. Salahnya enggak fatal. Cuma apakah Rasulullah membaca gitu? Enggak. Ya kalau Allah berkabir ya Allah berkabir. Kalau wajah itu ya wajah itu gitu loh. Paham atau enggak maksudnya? Dan nggak ada ininya, ini wajah itu nggak ada dalam riwayat Al-Imam Muslim ada. Coba buka, silakan. Imam Muslim dari hadis pertama nggak ada kamu. Gitu. Dan ini yang inilah yang dianjurkan oleh mazhab Syafi'i. Jadi kalau misalnya ada yang menganjurkan yang lain, justru itu berarti kurang tahqiq di dalam masalah hadisnya. Saya pernah dapatkan riwayat yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajhtu wajhi. Ada riwayat itu ada. Cuma bukan dalam hadis sahih. Itu riwayat lain lagi nanti. Ya, itu riwayat lain lagi. Ada di dalam Tabarani pernah saya dapatkan. Dan itu hadisnya dhaif. Maka lebih afdal kita menggunakan yang wajah dua. Atau kita berhusnudzon, ulama-ulama kita dulu pengen dapat pahala banyak digabungin semua sama dia. Tidak makanya ada Allahu Akbar kabir, ada wajah. Jadi gini, saya clearkan dulu ya. Kalau kita baca wajah itu berarti ada
dasarnya. Kalau kita baca Allahu Akbar kabira berarti ada. Kalau baca Allahu Akbar kabira sama wajah tuh tanpa yang pakai ini berarti menggabungkan dua yang ada dasarnya. Jelas enggak ini? Tapi apakah Nabi menggabungkan? Enggak. Kalau Allahu Akbar ya Allahu Akbar kabira, kalau wajah itu ya wajah. Nah, kalau kita Allahu Akbar kabira sama wajah tuh yang pakai ini itu bukan menggabungkan dua yang ada riwayatnya, bukan. Itu melalui jalur riwayat yang lain. Memang ada yang bacaannya dari awal Allahu Akbar kabira, tapi hadisnya lemah, bahkan sebagian kan palsu. Nah, silakan. Kalau ditanya boleh apa enggak? Semuanya boleh. Oh, enggak masalah enggak. Ini saya cuma jangan nanti salah paham ya nanti. Tapi kalau ada teman-teman atau saudara-saudara yang mengatakan, oh kamu tuh salah, nggak sunnah, itu sunnah tuh kalau wajah tuh ya nggak pakai Allahu Akbar kabira, nggak usah marah, emang betul dia. Paham atau nggak kira-kira? Ya. Jelas ya. Jangan nanti kita ngomong, ada dalam kitab. Dalam kitab ajaran yang ngaco juga ada namanya. Kalau dalam kitab ini, jadi bedanya orang alim sama orang baru bisa baca. Orang baru bisa baca tuh modal utamanya bahasa Arab dasar aja udah bisa baca kitab gitu kan. Sehingga apapun kita bisa dibaca. Ya walaupun baru bisa baca ya. Bukan bisa paham. Bisa baca tuh bisa menerjemahkan. Fahamnya mau ngasal mau. Orang yang alim itu adalah orang yang bisa membaca, bisa memahami dan bisa mengidentifikasi kebenaran itu benar atau enggak benar. Paham atau enggak? Sehingga tidak berarti semua yang ada di kitab-kitab itu, apalagi kitab kuning yang tidak ada tahqiqnya, itu rentan terjadi kesusupan hal-hal yang palsu. Ya, kalau dalam ilmu hadis namanya mujazafat. Dulu kalau kita dalam hadis namanya mujazafat. Kita belajar di dalam mentahqiq mengidentifikasi di palsu, di tambahan nih, ini enggak ada nih, ini. Paham atau enggak? Saya kasih contohnya, misalnya banyak dalam kitab-kitab. Satu orang sholat nisfu Sya'ban 100 rakaat satu baca ini begini maka pahalanya dia diampuni dari ini yang wah didapatkan surga Firdaus, pahalanya sama seperti Nabi Ibrahim. Kan di kitab ada dalam kitab. Ya, man shalla nisfu min syahri Sya'ban 100 raka'ah fi raka'atil ula yaqra'u ba'da al-Fatihah surat kada wa kada. Misalnya gitu kan. Keren enggak kira-kira kalau dibaca? Bahasa Arab kan menunjukkan di kitab bukan dari kitab. Tapi kalau tanya sama dia, ini dari mana dasarnya? Oh pokoknya ada di kitab ini nih, karyanya Syekh Fulan, misalnya gitu kan. Itu bukan dasar jamaah, itu bukan hujah ya. Ya bukan hujah. Dalam fikih saja ada namanya mu'tamad, ada yang tidak mu'tamad, ada namanya masyhur, ada muqabilul masyhur, ada namanya asah, ada namanya sahih, ada namanya muqabilus sahih, ada namanya zahir, ada. Jadi orang yang mengerti itu bukan cuma bisa baca dan menerjemahkan, tapi bisa mengidentifikasi apa yang bisa dipakai atau yang tidak bisa dipakai. Kok jadi situ lagi ngomongin apaan tadi itu ya? Oh ya riwayat tadi ya. Nah tapi kalau kesalahannya yang itu, masih oke ya, masih nggak apa-apa. Tapi maksud saya nanti ada yang nggak oke gitu loh, paham ya kira-kira? Maksudnya masih oke itu masih nggak salah, sholatnya masih benar kok, masih sholatnya nggak batal, intinya kan gitu. Cuma beda riwayat aja, atau nyatut riwayat yang nggak tahu dari mana. Nah. Kenapa? Dapat. Kalau pakai mazhab Syafi'i masih dapat. Nanti kalau ikut pandangan mazhab yang lain nggak dapat, karena kita membaca sesuatu yang tidak warid, menggabungkan sesuatu yang. Mazhab Syafi'i Imam Nawawi punya dalil lagi nih. Lebih afdal ini ada kita gabungin aja di dalam sholat ya. Kalau di dalam sholat semua sepakat boleh berdoa apapun itu digabung-gabung. Tapi kalau dalam sholat Imam Nawawi bilang boleh afdal gabung. Ini ada yang penting ada. Soi masukin cep jadi satu. Tapi pada mazhab lain nanti bantah itu. Seperti dalam mazhab Hambali Ibnu Qayyim itu bilang walaupun dua-duanya ada tapi digabungin jadi nggak ada. Pertanyaannya gini, apakah pernah Nabi baca digabungin kayak gitu kan gitu katanya. Berarti kan jadi enggak ya. Alhamdulillah, tapi tetap semua sepakat sholatnya sah. Dalam mazhab Syafi'i pahala sudah tetap dapat. Mazhab yang lain mengatakan enggak dapat. Nah, ihtiyat kalau pengen yang aman, ya kalau wajah tuh Allah berkabir aja gitu ya. Allah berkabir ini Allah berkabir.
Nah, kalaupun pengen gabungin yang lebih afdal Allahu Akbar kabira sama wajah tuh gak seperti ini gitu. Karena dua-duanya hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas ya saya. Tapi nggak usah nyalahin orangnya. Rasanya, ibu-ibu. Jangan nanti kita baru lihat, wah ternyata yang benar ini nggak ini anu sama ini salah nggak usah ya. Hal-hal yang kayak gini bukan buat dipamerkan gitu, biasa aja itu ya. Nggak perlu. Nggak usah jangan nanti malah kita merasa jadi lebih sunnah. Cuma itu aja. Jelas ya, itu redaksinya. Nanti silakan yang nggak hafal bisa dihafalkan itu, bagus ya. Yang wajah tuh Allahu Akbar kabira sama Allahumma ba'id baini wa bain khataaya. Yes. Dulu pernah ada kan? Dapat tuh Allahumma ba'id baini wa bain khataaya ya. Terus ngadu sama saya. Anak saya sekarang udah mulai diajarin doanya Muhammadiyah Ustaz katanya. Ini saya antara ketawa mau nangis ya. Dari dulu kita pakai doa NU apa Pak saya? Wajah wajhi katanya. Bukan wajah wajhi. Allahu Akbar ini wajah wajhi katanya. Nah ini sekarang diajarin doa Muhammadiyah katanya di sekolah. Apa ada doa Muhammadiyah ada ya? Gimana? Allahu Akbar. Wajah wajhi Allahu Akbar ini doanya Nabi Muhammad, bukan doanya NU, bukan doa Muhammadiyah. Jelas ya. Ini sekarang suka aneh ya. Anda mau baca wajah tuh boleh baca, nggak menjadikan kalau saya baca Allahumma ba'id baini jadi Muhammadiyah langsung berarti saya gitu. Terus kalau saya baca itu saya jadi NU gitu. Ya, ada kaitan itu urusan organisasi kok sama ibadah dikait-kaitkan. Paham atau nggak gitu? Jelas ya. Ya, kecuali rawahu Muhammadiyah, rawahu NU, rawahu Muslim kok dua-duanya dalam sahihnya. Imam Muslim mazhabnya apa organisasinya apa juga kira Imam Muslim itu. Jelas ya kira-kira. Ini biasa lah dari dulu kan suka kayak gitu ya orang tuh mempermasalahkan. Jadi baca Allahumma ba'id baini ya tetap mazhabnya Syafi'i. Allahumma ba'id baini sama wajah itu dua-duanya tetap Syafi'i dan dianjurkan dulu. Clear ya? Masa lagi di masalah Allahumma ba'id baini dua-duanya bagus. Kecuali Allah Akbar, Allah memberikan nafi malasakkan itu baru ya, kalau itu ada seperti itu. Jadi kita merdeka lah dari hal-hal yang sifatnya terikat dengan pemikiran suatu kelompok. Kita terserah lah apa aja, yang penting yang bagus-bagus, paham atau enggak gitu ya. Silakan ya, kun ibn mansyi'id, jadilah kita anak siapapun, jadilah kita organisasi merdeka. Yang penting antahurun malam tadur. Ini pegang bahasa saya. Antahur malam tadur. Ya, tahu engkau merdeka selama engkau tidak merugikan orang lain dan dirimu sendiri. Oke, kamu bebas. Apa batasan bebasnya? Malam tadur, selama enggak merusak atau merugikan orang. Pokoknya selama kamu enggak merugikan orang, selama itu pun kamu bebas untuk melakukan apapun. Jadi kita tahu batasan bebasnya. Nggak ada batasan, tapi dibatasi dengan tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Gitu ya. Antahur malam tadur. Ya, seperti itu. Lanjut. Itu tadi sunnah iftidah. Lalu selanjutnya at-ta'awudz. Sunnah membaca ta'awudz. Sunnah membaca ta'awudz. Jadi setelah baca iftitah selesai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Sebelum baca Fatihah sunnah baca ta'awudz. Baca ta'awudz gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunnah. Ya. Yang afdal baca gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak usah a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kalau dalam salat oke, di dalam salat yang lebih afdal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Paham? Biasa baca a'udzu enggak? Ta'awudz ya kalau salat. Di dalam salat ya, bukan di luar ya. Kalau di luar lagi di dalam salat. Jadi setelah kita takbiratul ihram, setelah kita posisi tangan sudah tepat, mata kita sudah melihat ke tempat sujud, baru kita baca Allahu Akbar kabira ala wajhatu wa Allahu ba'id baini. Selesai doa iftitah baru kita baca a'udzu billahi minasyaiton. Sunnah itu mempengaruhi ke dalam kehusyuan. Jelas ya.
wa yusannu fi kulli rak'atin, disunnahkan setiap rakaat. Jadi setiap sebelum baca Fatihah, sunnahnya baca ta'awudz. Ini menurut perspektif madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, kalau perspektifnya madhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu sunnah ta'awudz cuma di rakaat pertama saja. Jadi di rakaat pertama ta'awudz, rakaat kedua, ketiga, keempat udah nggak lagi baca ta'awudz, langsung Fatihah. Kalau madhab Syafi'i, empat-empatnya kalau 4 rakaat ya 4 kali ta'awudz, 3 rakaat 3 kali ta'awudz, 2 rakaat 2 kali ta'awudz. Jelas itu maknanya. Ya. Wa yusallu al-iswaru bihi, tapi bacanya sir. Jadi lalu bismillahirrahmanirrahim. Jangan ta'awudznya kencang di mikrofon lagi jadi imam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini enggak sunnah. Jadi ta'awudznya sir. Mau sholat jahar ataupun sholat sir, ta'awudznya tetap sir, pelan. Jelas ya? Mulai nanti dia amalkan ya. Ini yang kita pelajari ini jangan cuma jadi teori buat taklim aja, coba. Kalau cuma buat taklim teori banget mau ngapain ya? Diamalin langsung supaya nanti sholatnya bisa. Nah, ini baru pengen cari khusyuk, itulah ikut syariat Muhammad. Jadi bukan khayal cahaya. Ini nggak ada anjurannya kayak gini. Anjurannya gimana? Ta'awudz, iftitah, nah itu dia. Jelas. Nah, baca ta'awudz setelah baca iftitah. Lalu hal yang disunahkan di dalam sholat, saktatus sholat, melakukan saktah-saktah di dalam sholat. Melakukan saktah-saktah di dalam. Saktah apa artinya? Berhenti sebentar. Jadi di dalam sholat itu ada saktah-saktah nanti, ada berhenti-berhentinya. Ai an yaskuta fi sholatihi, ai an yaskuta fi sholatihi. Yang dimaksud saktah apa? Berhenti diam di dalam sholatnya. Fisiti sakta, daripada 6 sakta. Jadi ada 6 tempat di dalam sholat atau 6 waktu di dalam sholat disunahkan sakta. Ini mempengaruhi kekhusyuan juga jemaah. Kapan sih sakta? Sakta itu ngapain? Diam sesaat, sebentar. Yang pertama, baina takbiratul ihram wa du'a iftitah, antara takbiratul ihram sama doa iftitah. Jadi Allahu Akbar, diam dulu, baru wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati. Yang enggak sunnah gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, alhamdulillah. Langsung. Jelas ya? Kita selama ini sakta atau langsung? Enggak bisa sakta ya? Langsung terus kan? Ya. Sakta itu tenang dulu, tenang ya. Jadi sholatnya itu sadar. Allahu Akbar, antara takbiratul ihram sama doa iftitah. Jadi selesai baca takbiratul ihram, sebelum iftitah saktah dulu, sebentar diam. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, baina doa iftitah wa ta'awudz, antara iftitah sama ta'awudz. Yang kedua, jadi pas habis baca iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila, diam. Lalu jangan langsung tidak sakta. Itu sakta yang kedua. Sakta yang ketiga, baina ta'awudzi wal fatihah, antara ta'awudz dengan al-fatihah. Setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, diam. Lalu bismillahirrahmanirrahim, baru fatihah. Jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak pakai sakta namanya. Yang ketiga, baina akhiril fatihati wa amin, antara akhir ayat dari surat Al-Fatihah sama membaca Jadi sunnah berhenti dulu akhir surat sebelum amin, baru amin. Waladdallin, amin. Jelas ya? Kalau
kita kan belum selesai waladhdallin udah teriak amin. Imamnya masih waladhdallin amin, udah teriaknya atau makmum juga. Jelas. Di masjid gitu ya, diamalkan. Jadi jangan langsung amin, saktahin dulu sementara. Dan imam yang faqih, imam yang mengerti, juga dia nggak langsung ngomong amin setelah waladhdallin, pasti dia kan imam juga sunnah, imam sunnah baca amin juga kan. Jadi jangan waladhdallin amin, nggak sunnah itu. Yang sunnah ya waladhdallin amin. Jelas. Yang kelima berarti ya. Sakta yang kelima, baina amina was surah, antara amin sama surat kedua. Jelas. Karena habis amin baca surat tuh qul huwallahu apa kan gitu. Itu sakta. Jadi habis amin jangan langsung bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Ya. Jelas apa enggak? Wa yusannu lil imami tatwiluha fi sholati jariyah liyatamakkana al-ma'mum min qira'ati Fatihah. Kasus sakta yang nomor 5 ini antara amin sama surat itu disunahkan lebih panjang dari sakta yang lain, lebih lama saktanya, untuk memberikan kesempatan kepada makmum agar dia bisa membaca Al-Fatihah. Kok gitu? Supaya nanti setelah dia Fatihah baru kita baca surat, dia punya hak mendengarkan bacaan kita surat. Makanya sholat jamaah yang jahar, imam yang benar itu waladhdallin amin, lama dia dulu orang baca. Jangan amin bismillahirrahmanirrahim terawih nih banyak nih. Ya diamalin sakta. Ini yang paling nomor 5, yang paling utama nih sakta ini. Harus diperlakukan. Ini jangan lama-lama juga. Orang lama sedikit aja makmum heran biasanya, ini apa nih kok berarti lama banget. Disangka imamnya lupa lagi nggak mikirin ayat yang mau dibaca. Padahal itu sunnah. Gitu ya. Sebab kalau kita tidak mensaktah di yang 5 ini, apalagi dari awal sampai 5 kita nggak mensaktah, kita mencabut hak makmum. Hak makmum yang harusnya diberikan oleh si imam, hak makmumnya nggak dikasih sama imam. Dalam fatwa Abdullah bin Yahya yang sudah saya pernah singgung di sini, itu imamnya lagi di demo di mahsyar, demonstrasi para makmum kepada imam yang tidak memberikan haknya. Ya Allah, kami dulu nggak bisa mendengarkan bacaan imam karena kami harus baca Fatihah kami. Kenapa kami baca Fatihah kami sementara imam baca surat kedua, padahal disunahkan pada kami mendengar bacaan imam yang kedua? Karena imamnya nggak kasih hak kami, yaitu saktah. Karena saktah itu adalah hak kami, supaya kami membaca, imamnya diam dulu, selesai kami baca, kami mendengar. Kata Allah ya sudah, ambil pahalanya, bagi-bagi sama kalian rame-rame. Jadi pahala imamnya ntar dibagi rame-rame itu sama makmumnya. Jelas ya? Kalau nggak namakan sakta. Besok puasa jadi imam, amalkan sakta ya. Sini aja bisa jadi imam tarawih kan? Ada di masjid, di musolahnya, minimal di rumah lah, sama istri, sama anak, sama keluarga. Mendingan demo di dunia apa di akhirat kira-kira? Aneh ya, ya mbak Rama ya 3 bulan lagi berpuasa ya nggak sabar ya gitu kan gitu. 2 bulan lagi berpuasa ya nggak sabar. Kata mereka bohong kamu ya. Bohong. Sabar apa? Kok baru terawih pertama nyari imam yang cepat? Orang Ramadan yang dirindukan mau ibadahnya. Ibadah itu ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Pengen yang terbaik kok malahan
diminimalisir yang baik-baik, malahan dilakukan hal yang nggak tepat. Nah ini berarti bohong, palsu kangen Ramadannya itu. Kangen lebaran bukan dengan puasa, jujur-jujur nggak ada yang lebaran. Baru hari pertama udah ya tinggal 29 hari lagi lebaran. Doanya aja belum puasa, mudah-mudahan tahun ini nggak PPKM, nggak PSBB lebaran. Nah, yang difikirkan berarti kan lebarannya, mudiknya, betul ya kira-kira. Saya nggak pernah lihat adalah mudah-mudahan lebaran tahun ini saya bisa ngamalin sunnah-sunnah ibadah. Oh nggak ada yang bilang itu, nggak ada. Yang ada mudah-mudahan. Bagus sih doanya, cuman maksudnya masih ada yang lebih bagus lagi gitu. Nah, oke, jadi kalian mau rindu Ramadan, coba tantangin dirinya masing-masing ya, sendiri-sendiri. Berapa banyak ketaatan yang bisa saya lakukan dan saya sabar melakukan ketaatan itu. Bedanya orang sholat cepet-cepet sama pakai sakta sama gak cepet-cepet itu paling gak lebih dari 5 menit 10 menit. Yang harusnya misalnya kalau cepet-cepet itu misalnya kalau yang cepet-cepet biasanya saya jam berapa sih kalau tarawih? Saya kalau tahu 8. Jam 8. Oke. Yang harusnya jam 8 kalau yang macam Bismillahirrahmanirrahim, amin, Bismillahirrahmanirrahim itu biasanya. Kalau pakai sakta, pakai sunat paling lambat 8:30 itu. Mulanya sampai paling lebihnya 15 menit. Kenapa sih takut banget lebih 15 menit cuma? Padahal 15 menit 15 menit kalau misalnya kita pakai kepada hal-hal yang duniawi itu cepat atau lambat kira-kira? Jadi ada yang suka nonton film nggak? Sufi. Saya juga sufi, suka film. Ya. Sufi, suka film. Ada nggak sih yang suka nonton film? Yang film yang bagus ya, yang menginspirasi ya. Coba kalau filmnya cuma 15 menit, enak nggak kira-kira? Apa nih 15 menit kan gitu? Tapi kok bilang sholat tarawih nambah 15 menit dari jam 8 harusnya udah pulang cuma jadi jam 12, kesannya kayak masuk neraka gitu di sini. Wah ini nambah 15 menit meninggal lah ya di sini. Kayak gitu ya. Betul ya? Kan kesannya kalau umumnya gini. Padahal cuma imamnya yang dari tadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim cuma jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak kira-kira? Nikmat loh sholatnya malahan. Kok malahan merasa itu salah, aneh. Ini harus kita introspeksi diri masing-masing ya. Oke. Jadi nggak usah takut sama imam. Selama-lamanya nggak ada Pak. Saya belum pernah ketemu imam tarawih yang Bismillahirrahmanirrahim. Nggak, saya belum ketemu. Oke, selama-lamanya hanya nambah terus. Jadi pikirkan itu ya. Jangan ganggu kehusuan kita karena imamnya kok pakai saktah nih imam. Yang kita pikirkan, ya Allah paling nambah 15 menit itu. Seandainya pulangnya jam 8, cepet-cepet tadi ya. Harusnya kan kalau normal jam 8.15 jadi jam 8. Saya tanya, emang mau ngapain sih kalau jam 8 dari situ? Apa yang mau dilakukan? Mau rapat sama presiden Rusia? Gak juga kan? Karena rumah buang-buang waktu juga kan? Selonjor juga gitu kan? Udah kayak penting aja gitu harus buru-buru nih, gak bisa lama-lama soalnya. Sepertinya kayak, wah ini jadi panitia pembagi pahala Ramadan. Jadi sekarang marilah tradisi mencari imam cepat kita rubah menjadi tradisi mencari sholat khusyuk. Daripada mencari imam, ini juga masjid-masjid harus dikoreksi ya. Yang ini mungkin cepat lebih afdal, yang dibanyakin aja terawihnya oleh imam ini. Imam yang benar, bukan imam yang cepat, bukan yang lambat, yang benar, yang khusyuk, yang betul bacaannya, fikihnya, rukunnya dijalani. Itulah yang dijadikan imam. Sholatnya di belakang imam sholat itu berjamaah. Jadi saktah itu disunnahkan di dalam sholat. Nah kalau nggak mau didemonstrasi sama makmum, jangan meninggalkan saktah. Itu imam tarawih yang paling banyak didemonstrasi nanti.
Yang terakhir saktah yang keenam, baina surati wa ruku, antara surat sama ruku. Antara surat sama ruku. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saktah. Baru Allahu akbar. Jangan walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Itu enggak sunnah ya, Pak. Kalau 6 saktah ini dilakukan di dalam sholat, wudunya benar ya, sebelum wudunya betul sama sunnah-sunnahnya. Takbiratul ihramnya betul, cara tangan angkat sunnahnya betul, taruhnya sunnahnya betul, pandangan matanya betul, doa iftitahnya, ta'awuznya, dilakukan saktahnya di dalam sholat, khusyuk datang nanti. Jadi orang pengen gambarin khusyuk tuh, makanya belajar ilmu. Kalau nggak pakai ilmu bukan khusyuk, prasangka, dan khusyuk nanti enak sholatnya. Allahu Akbar, saktah dulu. Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin. Saktah. Amin. Sama-sama dan aminnya. Terus lagi saktah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, baca surah. Lam yakul lahu kufuwan ahad, saktah dulu. Allahu Akbar. Nikmat atau enggak kira-kira? Enak enggak kira-kira? Kecuali lagi mules, enggak enak. Sakit perut buru-buru. Tapi kalau kita pengen sholat ibadah kepada Allah, enak atau enggak? Ya, nikmat. Yang belum nikmat ya dinikmati saja. Dipaksakan nikmatnya. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan nggak masalah ini? Silakan kalau pertanyaan. Kamu kok. Yang mau nanya masalah puasa juga dipersilakan. Kita buat tanya jawab. Nggak ada pertanyaan? Ini pertanyaan umum, Pak. Boleh silakan. Kalau umum saya masih ada pertanyaan itu untuk imam kalau selesai kalau untuk berdua nih kayak suami istri itu sholat yang benar gimana sih, Pak? Istilahnya? Itu di sholat jamaah nanti ada babnya ya sebenarnya. Tapi kalau ditanyakan nggak apa-apa. Nanti di bab jamaah detail akan kita bahas. Kalau kita masih belum sampai ke situ. Sholat jamaah laki-laki dan perempuan berdua, imam di depan, makmum perempuannya di belakang pas. Oh, unta sejajar ya? Sejajar, bukan samping kanan, bukan samping kiri, bukan belakang sebelah kiri, bukan belakang sebelah kanan, tapi tepat di belakang imam posisinya. Bukan tempat maksudnya dempet, bukan maksudnya ya mundurnya jauh, cuma posisinya sejajar dengan imam. Itu kalau laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki, samping-sampingan sebelah kanan, mepet banget di samping imam. Mundur sedikit saja, nanti detailnya saya jelaskan di babnya. Tapi kalau perempuan gitu wajib, jelas saya kira-kira. Jadi di belakang imam. Memang ada permasalahan masalah itu? Iya. Selama ini kan kebanyakan yang ini kan di sebelah kiri kan. Gini ya, ini kita bicara keafdolan ya, bukan bicara syarat sah. Nah, yang di samping sah apa enggak? Sah. Kalau dibilang sama, sah. Ini sama kayak kasus tadi, ini wajah tuh. Jadi, selama ini kita di samping tetap sah kok. Cuman kalau ditanya afdolnya kan, afdolnya yang lebih tepat gimana? Laki-laki di depan, perempuan di belakang, pas sejajar. Itu posisi afdolnya. Kalau nambah ada laki-laki satu, maksudnya anak itu tetap posisi. Kalau misalnya ada laki-laki satu, maka si laki-laki, nah tergantung laki-lakinya berapa orang? 2. Saya mau satu. Berarti makmumnya cuma satu laki-laki ya? Enggak, perempuan satu, laki. Berarti, maksudnya orang lakinya cuma satu ya? Posisi perempuan tetap sama. Posisi laki-laki yang makmum tadi di sebelah kanan imam, mundur sedikit. Jelas atau nggak kira-kira? Perlu dicontohin nggak? Nggak perlu ya? Udah kebayang ya? Jadi posisi perempuannya tetap sama masih kalau kayak gitu. Posisi laki-lakinya bukan di belakang, di samping sebelah kanan di imam, mundur sedikit. Nah, kalau posisi laki-lakinya makmumnya lebih dari 2 orang atau lebih dari 1 orang, sudah bukan lagi di sini, tapi di belakang. Perempuan di belakangnya lagi. Paham? Jadi 3 saf.
imam, makmum laki-laki kalau 2 orang ya, terus makmum perempuan, begitu, dan begitu seterusnya. Itu nanti detailnya di bab sholat berjamaah, ada kok di subbab sholat jamaah. Kita kan masih awal banget ini ya, masih awal sunnah sholat, masih panjang bab sholat ini. Seperti itu. Terima kasih pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada yang sholat 1 orang, kita mau menjadikan beliau itu imam. Nah, itu kita nepoknya itu sesudah takbir atau sebelum takbir? Yang pertama, tidak disunahkan sebenarnya nepok-nepok itu ya. Nggak ada kewajiban maksudnya. Kenapa sih nepok? Ada yang tahu nggak? Biar tahu. Imam itu tidak wajib mengetahui dirinya menjadi imam. Yang wajib berniat makmum adalah makmum. Tidak sah kalau makmum berjamaah tapi tidak niat menjadi imam. Kalau imam nggak niat jadi imam tetap sah. Imamnya jangan bilang jauh, saya di sini, ini masjid ya. Dia lagi sholat sendirian, saya niat jadi makmumnya dia. Dia kan nggak tahu saya di sini ya. Allah, saya jadi makmum ikutin imam. Sah nggak sholatnya? Sah. Dapat nggak pahala jamaahnya? Siapa yang dapat? Saya dapat pahala jamaah. Imamnya nggak dapat pahala jamaah. Kenapa? Karena imamnya tidak berniat menjadi karena dia nggak tahu kalau dia sekarang sedang menjadi bagaimana supaya si imam dapat pahala? Ya imamnya niat menjadi. Jadi pas dia tahu, oh ada orang di belakang saya jadi ikutin saya. Saya saat itu langsung di hati niat menjadi. Fungsinya nepok itu ngasih tahu kalau udah pahala dia jadi imam ya. Ini sekarang saya jadi makmum kamu nih. Gitu kira-kira. Paham? Itu setengah. Tapi kalau imamnya udah tahu nih, emang kita mau jadi makmum, gak usah ditepok lagi. Paham atau nggak nih maksudnya? Tahu dari mana dia? Iya. Imam lagi sholat sendirian, bukan imam berarti ya. Terus kita nyusul di sampingnya dia. Kalau orang laki kan sholatnya di samping atau di belakang? Tahu nggak kira-kira? Ya pasti ya. Apalagi yang datang kita saudaranya, temennya atau siapa, udah biasa gitu kan. Gak usah pakai. Ya kalau pengen juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma maksudnya ini nggak ada menjadi syarat. Kalau nggak ini nggak sah nih sama. Jadi itu yang info-info aja gitu kan. Oh iya, saya jadi makmum kamu ya. Kamu kalau pengen dapat pahala jamaah ya niat imam gitu loh intinya. Tapi kalau nggak dikasih tahu dia udah niat jamaah, udah. Makanya kalau misalnya imamnya sudah punya makmum, kita jadi makmum baru, perlu nggak kita colek lagi? Kenapa nggak colek lagi? Karena imamnya sudah niat jadi. Jadi fungsi colek itu nginfoin imam aja sebenarnya. Jelas ya. Nah masalah menetoknya kapan? Itu sebenarnya ada kaitannya. Nah itu pertanyaan masalah netoknya kapan setelah takbir atau sebelum takbir, itu bukan masalah sholat jamaah, itu lain kasus lagi. Itu ada kasus namanya jarru as-sahab, menarik makmum kepada saf yang kosong. Itu nanti di babnya saya jelaskan ya. Itu memang disyaratkan nariknya atau nepoknya setelah takbiratul, bukan kaitan kepada jadi makmum masuk, bukan. Jadi gini, di dalam sholat berjamaah, berjamaah di dalam satu saf sendirian hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Misalnya gini, saf pertama udah penuh pak, saya ini masbuk, mau masuk ke saf pertama udah penuh, udah nggak ada tempat, mau nggak mau saya di saf kedua. Di saf kedua saya sendirian, nggak ada orang selain saya. Sepi nih, kanan kiri kosong. Tapi saf satu mau saya isi udah nggak ada, udah penuh. Saya sholat berjamaah menjadi makmum di saf kedua sendirian, hukumnya apa? Sunnah bagi saya untuk melakukan sahab. Apa dia sahab? Menarik orang yang ada di depan, supaya saya nggak sendirian di dalam saf. Ngerti atau nggak nih kira-kira? Nah nariknya itu namanya sahab, sunnah hukumnya. Nanti di babnya ada set atau kita colek terus dia mundur. Nah ini nyoleknya kapan? Setelah takbiratul ihram, bukan sebelum takbir. Jadi kita takbir dulu Allahu Akbar baru tarik orangnya. Itu yang dimaksud daripada nyolek di luar atau di dalam. Bukan masalah nyolek.
Paham ya kira-kira? Kalau itu nggak ada masalah, mau di dalam mau di luar, mau nggak colek juga boleh gitu kan, nggak ada kaitannya. Jelas ya? Seperti itu. Walaupun memang ada biasa orang yang mempermasalahkan kalau mau nyolek jadi makmum itu suka takbir. Iya kan saja orang kayak gitu ya, nggak usah dibikin panjang tulisannya. Jadi masalah nyolek itu kaitannya bukan itu, kaitannya kalau kita saf sendiri. Nggak boleh kita tarik orang dulu baru kita takbir, nggak boleh. Kita saf dulu Allah sudah sholat baru kita tarik. Nah, itu sunnah. Tapi yang ditarik lihat juga orang yang kenal, orang yang ngerti, orang yang tahu. Makanya ada syarat-syaratnya. Kalau orang yang nggak paham tadi kayak gitu, Anda mau apa maksudnya? Saya tonjok gitu kan. Itu nanti ada di babnya kok. Asal, gitu ya Mas. Jelas ya kira-kira. Ada lagi nggak? Ada tak? Ya, ibu Kalau kita sholat kita bersin atau kita alhamdulillah dilafadzkan nggak? Iya, coba. Lagi sholat haji ya. Apakah disunahkan baca alhamdulillah? Enggak. Ya, nggak usah baca alhamdulillah. Kalau kita baca alhamdulillah, lagi fatihah itu fatihahnya putus. Makanya kan di rukun fatihah dulu pernah kita jelaskan bacaan ajnabi, bacaan asing. Walaupun bacaan alhamdulillah tapi bacaan asing. Masih ingat nggak? Iya, saya bacain dia. Nanti disakit saya ngasal lagi. Nih, lagi fatihah terus bersin. Apa hukumnya lagi fatihah terus bersin? Di antara salah satu syarat sah al-fatihah yang nomor 10 alla yatakhallala hadithul ajnabi. Lagi baca fatihah tidak boleh diputus dengan bacaan-bacaan asing. Wa dhabitu dzikril ajnabi, dan sesuatu yang dikatakan zikir ajnabi, bacaan asing itu apa? Walladzi laisa min maslahati shalah, yang tidak ada maslahatnya dengan sholat. Kenapa? Iya. Iya. Nah, kalau misalnya kita refleks tadi ya, kalau autisi ya di sini kalhamdulillah autis seperti orang baca alhamdulillah bagi orang yang bersin. Fayajibu alaihi istinafuha min jadid, maka fatihahnya putus, wajib diulang dari awal. Jadi gini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hajim alhamdulillah. Itu ulang lagi dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, dari awal lagi. Enggak boleh diterusin, enggak boleh. Putus. Muak astagfirullahaladzim gitu ya. Ulang lagi fatihah dari awal. Tapi sholatnya batal enggak? Enggak. Kalau alhamdulillah enggak batal. Hajim alhamdulillah. Udah siratal ladzina an'amta alaihim, alhamdulillah. Ulang dari awal, sholatnya enggak batal. Gitu aja. Kalau itu pas khusus al-fatihah, tapi kalau untuk pas selain al-fatihah enggak wajib ngulang dan tidak batal. Cuma enggak disunahkan juga, gitu loh, nanti ya. Wadduha wal laili idza saja hajim. Alhamdulillah. Gitu ya. Itu lanjutin. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu, dan seterusnya. Tapi enggak disunahkan baca alhamdulillah. Tapi kalau di Fatihah wajib, karena itu rukun. Jelas ya. Cuma kalau abis ada yang alhamdulillah terus ada yang yarhamukallah, itu yang yarhamukallah batal. Sudah saya jelasin dulu. Kita bersin alhamdulillah sampai kita yarhamukallah, batal yang yarhamukallah. Kenapa alhamdulillah tidak batal? Walaupun dia bacaan asing, karena kita masih menghitab Allah, mengajak bicara Allah. Segala macam pembicaraan yang menjadi lawan bicaranya adalah Allah, itu tidak membatalkan salat. Tapi kalau kita mengajak bicara selain Allah, maka salatnya batal. Selain Allah, selain alhamdulillah siapa yang dikhitab Allah? Ya, masih memuji Allah. Ya yarhamukallah. Apa artinya yarhamukallah? Semoga Allah merahmati kamu. Nah, itu kamu yang diajak ngomong itu. Orang itu berarti yang dia ngomong batal soalnya. Lah yang bersin yahdikumullah. Batal rame-rame, selesai sholatnya sudah. Ya. Seperti itu. Jelas ya? Ada lagi? Tadi yang mau tanya siapa?
Kadang-kadang kita sholat pasti ada kadang-kadang merasa maaf ya, uang kentut ya, Iya. kadang-kadang kita ragu-ragu di situ kan, ini kentut nggak, ini kentut nggak, itu kan mempengaruhi kekusukan lah pasti ya. Oke. Dan pikiran kita kan terpengaruh. itu mau dilanjut atau stop maksudnya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kentut beneran pas posisi pas jamaah. Itu yang kita lakukan apa? Apa kita berhenti di situ? Atau pura-pura lanjutin. Pasti kalau rasa lanjutin, karena mungkin kan aneh ya. Oke, yang pertama dulu ya, keraguan di dalam sholat, buang angin atau enggak, kentut atau enggak. Di dalam sholat meragukan. Jelas langsung pastikan enggak kentut. Kalau ragu, jelas ya. Ada suara-suara tapi dalam perut. Ya, itu masa nih buang angin atau enggak? Rasulullah katakan kalau kamu meragukan buang angin di dalam sholat, ini bisa sahih. Selama tidak mendengar suara dan mencium bau, maka tidak batal. Jadi nggak usah lagi ragu. Pastikan itu nggak apa-apa. Oke, kalau orang yang udah ngerti gampang melawan ragunya. Ya udah ini bukan kentut gitu, paham ya? Selesai. Kecuali kalau kita merasa betul yakin itu kentut, baru kita bahas. Kalau ragu belum yakin. Kalau belum yakin, maka yakinnya adalah tidak batal. Al-yaqinu la yazalu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak la yazalu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan yang ragu. Kita sholat dalam keadaan suci daripada hadas, yakin atau nggak yakin? Yakin. Berarti sholat kita dibangun dengan ya. Lagi sholat muncul keraguan. Yang ragu kalau diadu sama yang yakin, menang yang yakin. Kapan sholatnya batal? Kalau yakin juga ngomonginnya. Jelas. Selesai masalah pertama ya. Jadi jangan lagi terganggu sama aduh ini ragu ini. Udah biarin aja, lewatin aja. Enggak, sholatnya pasti sah. Selesai. Nah kalau beneran kentut yakin, nah sholatnya pasti batal. Apa yang harus dilakukan? Ya batal. Terus ngapain? Wudhu lagi. Melewatin orang, iya lewatin orang. Gimana caranya? Disunnahkan ketika kita batal di dalam sholat untuk menutup wajah kita, wajah yang maksud mulut dan hidung. Terus kita beranjak kepada tempat wudhu, sehingga tidak membuat orang heran. Orang akan jadi sunnah gitu. Pokoknya kalau orang yang ngerti ada orang batal gitu tuh dianggap ya sudah batal nggak apa-apa. Kenapa yang ditutup ini? Supaya membuat prasangka orang mungkin hidungnya berdarah, memuntah. Padahal kan kentut. Gitu ya. Ini sunnah ini. Jadi pas kita batal langsung kayak di kamar mandi gitu. Supaya karena orang awam itu bahaya prasangkanya. Aduh, batal nih. Kenapa nih batal? Emang batal itu bermasalah enggak kan? Kayak imam aja, imam lagi sholat kentut. Imam disunahkan gini. Kalau imam lagi sholat terus ngomong, "Pak, mohon maaf saya batal." Makmumnya kira-kira apa? Wah parah nih. Kacau imamnya. Masa imamnya batal? Padahal dirinya dia si makmum itu kentut biasa aja enggak gitu. Nah, terus imamnya manusia juga apa bukan? Kok imam nggak boleh kentut, makmum boleh kentut? Curang banget kan? Karena nggak paham. Kalau orang nggak paham makmum imam kentut biasa saja. Oh ya sudah. Wajar nggak kira-kira? Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu imam kentut sering dan makmumnya biasa aja. Yang di belakang nggak ada yang tahu, yang di depan itu semuanya udah ngerti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asif kata dia. Kalau dia nak asif tuh saya mohon maaf. Di mikrofon. Terus dia langsung beranjak. Enggak, itu yang di belakang sholat santai aja. Dia menungguin. Enggak ada yang main lihat-lihatan kayak apalagi sampai kayak itu harus kita kayak gitu malaikat malah ketawain kita ya. Manusiawi orang manusia. Itu imam disunahkan gini.
Supaya orang awam, oh ya imamnya mimisan atau apa, misalnya gitu. Jelas ya. Tapi kalau orang yang udah ngerti, ngelihat kayak gini pura-pura kamu kentut itu kan, emang tahu kan, udah tahu kan ini cuman sunnah. Jadi besok kalau antum lagi sholat ada di samping terus kayak gini, saya langsung bilang kentut gitu kan. Tapi orang yang ngerti nggak mempermasalahkan itu, jelas ya. Jadi langsung saja batalkan, nggak usah lanjutin sholatnya ya. Harus diulang. Nah, ketika itu kan safnya kosong ya, berarti itu diisi itu yang belakang itu ke depan atau tetap di kosongnya sih biasanya? Diisi dari yang di belakang? Iya. Maju ke depan? Maju diisi, nanti kita ulang di belakang lagi. Karena kita bukan ngelanjutin sholat, kita ulang sholat dari awal. Seperti itu. Nah, ngelewatin orang sholat kan nggak boleh asalnya. Dalam keadaan seperti itu boleh. Seperti itu. Jelas ya? Jadi nggak usah lagi aku bisa ngomongin. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau saya. Doa berbuka puasa yang sahih. Baik. Doa berbuka puasa. Jadi gini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Lis-shaim da'watun mustajabah. Bagi orang yang berpuasa ada waktu doa yang sangat mustajab. Inda fitri, ketika berbuka puasa. Arti ketika berbuka puasa itu di 3 waktu. Qabla fitrihi, sebelum berbuka. Fi athna'i fitrihi, pada saat buka. Wa ba'da fitr, dan setelah berbuka. Itu 3 waktu paling mustajab buat doa. Doa apapun yang dibaca, jelas? Terserah baca doa apa. Makanya biasanya orang sebelum berbuka kan banyak masjid-masjid Allahumma innaka afuwun, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kan baca gitu ya. Rasulullah ngajarin suruh berbanyak. Kenapa sih pas mau maghrib dibacanya? Karena itu waktu-waktu mustajab bagi orang yang berpuasa. Jadi lagi mau buka puasa tuh jangan dihabisin full ngabuburit jemaah. Oke lah kalau pengen ngabuburit, tapi sebelum buka tuh kita kasih space waktu untuk merenung dan berdoa, karena itu waktu mustajab. Udah gitu bulan Ramadan lagi, wah ini udah bulan ini. Yang punya hajat dunia, hajat akhirat, kalau pengen cari waktu mustajab situ sebelum berbuka. Terus pada saat berbuka, terus setelah berbuka, apapun doanya. Nah, adapun kalau doa yang spesifik terhadap berbuka puasa, ada banyak redaksinya. Oke, dan kesemua redaksinya, hadisnya tidak sahih-sahih banget. Ada yang hasan, ada yang dhaif, tapi tidak palsu. Semisal doa yang biasa dibaca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Atau dhahabat tama wa tallatil uruq sabatil ajr insyaallah. Itu sama-sama boleh dibaca. Jadi bukan berarti yang satu sunnah, yang satu bid'ah. Dua-duanya diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud. Yang dhahabat tama sama yang Allahumma laka sumtu. Dan hadis yang dhaif di dalam berdoa masih boleh diamalkan. Sepakat para ahli hadis di dunia ini. Jadi kalau ada orang yang belajar hadis tapi nggak ngerti fikih hadis, biasanya suka mempermasalahkan. Jelas ya? Hadis dhaif di dalam fadilah amal diamalkan boleh. Boleh apa enggak? Sekarang saya berdoa, ya Allah, berikanlah kepada saya kesehatan daripada sakit pilek. Misalnya lagi pilek nih, ada nggak hadisnya itu? Doa supaya nggak pilek sebelum buka puasa, ada nggak hadisnya? Nggak ada. Ada apa nggak? Nggak ada. Tapi boleh nggak berdoa kayak gitu? Boleh. Apalagi doa yang ada riwayatnya, walaupun riwayatnya lemah. Yang nggak ada riwayatnya saja boleh, apalagi yang ada riwayatnya walaupun riwayatnya lemah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, sunnahnya doanya gimana? Digabungkan antara Allahumma laka sumtu sama dhahabat dhamma. Dua-duanya dibaca. Itu dalam fikih mazhab Syafi'i. Jelas ya? Jadi baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Terus dhahabat dhamma ubtaligatil uruq wa thabatil ajr insyaallah. Terus jangan lupa doa yang paling afdal dibaca sebelum berbuka, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
Jangan itu malah gak dibaca, itu udah kami makan. Itu aja, jadi boleh-boleh saja kalau masalah itu. Memang ada yang mempermasalahkan, saya tahu banyak yang bilang ini harus dhaif, ini nggak bisa dipakai. Oh itu belajar hadis dulu, belajar fiqh hadis. Gitu ya, biasanya masih S1 itu, termasuk dari S2, S3